Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kali ini kita akan bahas ISK ya, infeksi saluran kemih. Nah, ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang berkembang di dalam saluran kencing. Ya. Penyakit ini biasanya lebih sering menyerang perempuan daripada laki-laki. Nah, salah satu penyebabnya yaitu karena perempuan memiliki uretra yang lebih pendek daripada pria. Nah, oleh karena itulah bakteri ini itu lebih mudah mencapai kandung kemih wanita. Nah, timbul pertanyaan, lalu bagaimana cara pengobatan ISK ini? Ya, infeksi saluran kemih ini. Nah, sebelum saya menjelaskan cara pengobatannya, saya akan mengajak Anda untuk cari tahu penyebabnya apa saja. Ya. Yang pertama ya, penyebabnya adalah adanya penghalang yang menghalangi saluran kencing. Ya, misalnya saja batu ginjal. Ya. Kemudian yang kedua, itu kesulitan mengeluarkan semua urin yang ada di kandung kemih. Ya, susah kencing kalau orang bilang seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom, diafragma, dan spermisida. Itu yang ketiga. Kemudian sebab yang keempat adalah sistem imun lemah atau sedang melakukan kemoterapi. Kemudian sebab yang kelima itu pada laki-laki bisa dipicu karena pembesaran kelenjar prostat. Ya, yang kelima. Kemudian alasan yang keenam, sebab yang keenam itu aktivitas seksual yang memicu perpindahan bakteri dari vagina ke uretra. Ya, itu yang keenam. Dan yang ketujuh, menopause. Ya, menopause yang mengakibatkan perubahan pada saluran kemih. Itu, ya. Kemudian, apa saja gejala ketika mengalami ISK? Nah, yang pertama, gejalanya adalah merasa panas saat buang air kecil. Kemudian yang kedua itu lebih sering buang air kecil padahal urin yang keluar hanya sedikit. Ya. Atau orang biasa itu bilang res-resen. Itu, anyang-anyangan gitu, ya. Kemudian yang ketiga, Anda akan mengalami nyeri di daerah panggul atau perut bagian bawah, ya, sehingga nanti area tulang kemaluan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, warna urin itu lebih keruh atau gelap, berbau tajam, bahkan berdarah. Dan yang kelima, demam atau kedinginan. Nah, ini adalah salah satu tanda infeksi telah menyebar ke daerah ginjal. Ya. Jika Anda mengalami gejala seperti ini tadi, ya, ada cara alami untuk mengobati infeksi saluran kemih yang harus Anda tahu. Ya. Mengobati ISK tidak hanya dilakukan secara medis, tetapi juga bisa dilakukan dengan cara yang alami. Nah, apa saja caranya kan? Ya, ada beberapa cara untuk mengobati ISK ini secara alami. Yang pertama, itu Anda cukup minum air putih, ya, minum air putih yang secukupnya lah, ataupun lebih banyak tidak masalah sebagai terapi. Ya. Ya, sehari 8 sampai 10 gelas ya per hari itu dapat membantu menghilangkan bakteri melalui urin yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua, itu bisa mengkonsumsi buah yang kaya dengan vitamin C. Ya, konsumsi buah dengan banyaknya vitamin C seperti tomat itu dapat membantu dengan cara menghindari maksud saya hindari juga makanan atau minuman jus jeruk, lemon, ya, jeruk nipis dan anggur. Gitu ya. Kemudian ketiga dengan asparagus. Ya, dikutip dari sebuah studi yang diterbitkan dalam African Journal, ya, of Traditional, Complementary dan juga Alternative Medicine pada tahun 2008 itu melaporkan bahwa kandungan bahan aktif dalam asparagus tadi itu memiliki fungsi antibakteri yang bekerja melawan bakteri penyebab ISK, ya, dan juga mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat, dengan cara mengkonsumsi buah, ya, buah beri,
ya, buah beri, persik, dan apel. Ya, itu dikutip dari halusehat.com juga. Itu menjelaskan bahwa buah-buahan ini itu mengandung D-mannose. Ya, itu adalah salah satu jenis gula alami. Nah, The National Institute of Health, ya, and Care Excellence itu yang ada di Inggris, ya, itu meneliti bahwa D-mannose, ya, D-mannose itu memiliki terlihat dan juga mampu mencegah kambuhnya penyakit ISK. Ini sebagai obat, itu, ya. Kemudian yang kelima, ada yang namanya buah cranberry. Ya, buah ini itu mengandung antioksidan fitonutrin, ya, yang dipercaya dapat mencegah bakteri ya, E. coli, terutama itu yang ada di lapisan kandung kemih, gitu ya. Lalu bagaimana cara mencegah ISK, ya, agar tidak mengalami ISK? Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan dan mencegahnya. Tuh, yang pertama, segeralah buang air kecil. Jika Anda ingin buang air kecil, jangan ditahan ataupun terburu-buru. Pastikan kandung kemih Anda sepenuhnya kosong. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, segera bersihkan area kemaluan Anda, ya, mulai dari depan hingga ke belakang setiap buang air besar atau air kecil. Ya, jangan sebaliknya. Anda harus bersihkan dari depan ke belakang, jangan belakang ke depan. Itu, ya. Kemudian minum air putih, ya, 8-10 gelas air mineral setiap hari. Kemudian yang keempat, itu sebaiknya mandi dengan shower, ya, atau gayung. Hindari berendam di bak mandi, gitu ya. Karena Anda kalau berendam di bak mandi, maka otomatis bakteri itu ada di bak mandi semua dan Anda berendam di situ, gitu ya. Dan yang kelima, hindari penggunaan produk yang mengandung pengharum, ya, untuk daerah kewanitaan, itu dihindari. Kemudian yang keenam, itu hindari penggunaan semprot untuk membersihkan daerah kewanitaan. Ya, yang ketujuh, bersihkan area kewanitaan Anda sebelum dan sesudah melakukan hubungan seksual. Ya, itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, buang air kecil setelah melakukan hubungan seksual untuk membersihkan uretra, ya, dari bakteri yang mungkin masuk ke dalam kemaluan. Ya, jadi Anda harus bersihkan. Biasanya kalau orang yang sudah selesai melakukan hubungan intim, dia akan segera kencing atau pipis, gitu ya. Kemudian yang kesembilan, hindari penggunaan alat kontrasepsi, ya, seperti kondom, ya, kondom yang tidak berpelumas. Nah, spermisida, ya, maksud saya, atau diafragma yang memungkinkan itu bisa menimbulkan ISK. Ya. Yang ke-10, selalu jaga area kewanitaan tetap kering. Ya, ganti celana dalam baru. Ya, jika sudah basah, karena hal ini itu bisa menyebabkan bakteri itu mudah untuk tumbuh. Ya, karena lembab. Ya, dan yang ke-11, hindari penggunaan celana yang ketat. Nah, apabila pengobatan alami yang sudah Anda jalani ini tidak berhasil, dan tentunya Anda juga sudah berusaha mencegah terjadinya ISK tetap saja mengalami ISK, maka sebaiknya segera menemui dokter atau seorang pakar pengobatan alternatif, ya, yang insya Allah bisa membantu menyembuhkannya. Nah, salah satunya adalah menggunakan media kristal magnetisme. Ini nanti bisa membantu diri Anda dalam menjaga kondisi energi diri Anda. Nah, untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda hubungi kontak WhatsApp saya yang sudah saya sertakan pada layar video ini. Ya, dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan untuk Anda dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.